Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Banyak di dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang mengingat. Orang ini padahal orang kada baik. Orang ini membawa dosa banyak. Amal salihnya kalah. Tetapi Allah mengingat ini anak orang saleh. Nah, Allah mengingat ini anak orang saleh. Ini orang dicintai oleh orang saleh. Ini orang namanya nama orang saleh. Walaupun dia banyak dosa, diselamatkan karena mengingat itu. Nah, ini adalah apabila Allah menghadapi kita dengan jamalnya, dengan keelokannya. Tetapi kalau Allah menghisap kita dengan menampakkan keadilannya, kada tahu siapa anak siapa, murid siapa, pokoknya apa yang ada pada dirinya itu yang dihitung. Nah, wa innu kisabil hisab halaka, ujar Nabi kita. Bila mana Allah itu meneliti tentang hisab seseorang, maka orang itu pasti akan binasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dosa-dosa besar tenggelam di dalam kemurahan lautan maaf Allah. Sebesar apapun dosa kita, habis, kada punya arti apabila masuk dalam lautan kemaafan Allah. Nah, ini kalau Allah menghadapi kita dengan sifat keelokan. Seperti apa dosa-dosa besar itu? Para ulama menjelaskan al-kabair kullu ma jaa fihi wa'id minallah bi'azab fil akhirah au unitat bihi uqubatun fid dunya kal had wa ghairi. Dosa besar itu tiap-tiap sesuatu yang datang padanya ancaman dari Allah dengan azab di akhirat, atau dikaitkan dengannya hukuman di dunia seperti had dan seumpamanya dan selainnya. Contoh dosa besar kayak apa? Kal qatal bighairil haq, seperti membunuh. Nah, membunuh ini dosa besar. Karena ancaman ada dalam Al-Qur'an, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seseorang beriman sengaja, maka balasannya neraka jahanam, kekal dia selama-lamanya. Nah, berarti membunuh itu dosa besar. Apalagi dosa besar zina. Allah berfirman, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul azab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana." Siapa yang melakukan perzinahan, dia akan menemui dosa, dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat, dan kekal dia pada azab itu terhina. Nah, setiap ada ancaman siksa di akhirat, itu berarti dosa besar. Membunuh tadi, zina, contohnya. Seperti apa lagi? Riba. Riba dosa besar. Al-Quran ada menjelaskan tentang riba. Hadis Rasulullah menjelaskan tentang riba. Beliau bersabda, "Ad-dirhamul ladzi yusibuhu ar-rajul minar riba asyaddu min 36 zaniyatan fil Islam." Rawahul Bukhari. Satu dirham. Dirham itu kalau diukur, ditimbang dengan gram, 3 gram lebih sedikit. Pirak. Satu dirham yang seseorang mendapatkannya dari jalan riba lebih bersangatan daripada 36 kali berzina di dalam Islam. Berzina aja macam apa tadi azabnya sudah. Satu dirham
Misalnya piraknya itu 20.000 harganya 1 gram, 3 gram 60.000. 60.000 duit yang kita dapat daripada riba itu lebih berat daripada 36 kali berzina di dalam Islam. Berarti riba ini dosa besar. Syurbul khamar, minum arak. Nah, dosa besar. Nah, dosa besar yang dibawa mati oleh seseorang, apabila Allah menghadap dia, apabila Allah menjumpai dia dengan menampakkan keelokannya, menampakkan kemurahannya, kemaafannya, sebesar apapun dosa kita akan hilang. Kita akan selamat. Nah, tetapi sebaliknya, sekecil apapun dosa yang kita bawa, apabila Allah menghadapi kita dengan keadilannya, kita akan binasa. Dan Allah kadang akan memandang, kadang akan mengingat apa-apa. Contohnya, di zaman Rasulullah SAW ada seorang khadam beliau, pembantu beliau. Pembantu beliau ini bernama Kirkirah. Ikut perang bersama-sama Rasulullah SAW, umpat perang. Dalam peperangan itu Kirkirah ini gugur sebagai syahid. Orang-orang ribut, untung Kirkirah syuhada, matinya sebagai syahid. Tambah pembantu Rasulullah lagi, khadamnya Rasulullah menjawab, huwa pinnar, itu mati ke neraka aja nanti. Pembantu Rasulullah matinya dibunuh orang kafir. Nabi kita menyebutkan huwa finnar, dia masuk neraka. Diperiksa apa salahnya? Ternyata dia menyembunyikan satu selimut yang dia dapat dalam peperangan sebelum diserahkan kepada pemimpin perang. Kan mestinya harta yang dapat peperangan itu semua diunjuk dulu kepada pemimpin perang, komandan. Nah, karena komandan ini membagi, ini dapat sekian, kira-kira kada begitu dapat disembunyikannya, masuk neraka. Nah, ini contoh orang yang dihadapi Allah dengan keadilan. Allah kadang memandang ini gugur sebagai syahid, kadang memandang. Allah kadang memandang ini pembantu Rasulullah, kadang dipandang Tuhan. Yang dipandang Tuhan, dia adalah khianat terhadap harta rakyat. Khianat terhadap harta rakyat. Itu kan barang rakyat, ampunnya masih belum dibagi. Nah, ini contoh orang yang mana berhadapan dengan keadilan Allah. Berhadapan dengan keadilan Allah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.